semua kesulitan yang kamu hadapi, jika kamu mampu belajar dan bekerja keras, pasti akan membuatmu menjadi kuat. Salam, selamat bertemu, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat menikmati, selamat berinspirasi iman Kristen di channel Maranatha JP. Saya Pendeta Jinto Parkusin. Saat ini kita akan membahas satu topik yang menginspirasi hidup kita dari pengurus ternak. Alkisah, ada seorang bangsawan kaya raya yang tinggal di sebuah daerah padang rumput yang luas. Suatu hari, karena ternak yang dipunyainya semakin banyak, sang bangsawan memilih 2 orang pekerja dari keluarga yang miskin untuk dipekerjakan. Yang berbadan tinggi tegap dipekerjakan sebagai pengurus kuda, sedangkan yang berbadan kurus dan lebih kecil dipekerjakan sebagai pengurus ternak kambingnya. Setelah beberapa saat, si badan tegap dengan arogan berkata kepada si badan kecil, "Hai sobat, aku lebih besar badannya daripadamu. Aku juga lebih tua daripadamu. Mulai besok kita bertukar tempat. Aku memilih untuk mengurus kambing, dan kamu menggantikan aku mengurus kuda. Awas kalau tidak mau. Dan awas ya, jangan laporkan masalah ini ke Tuan kita. Kalau kamu laporkan atau kamu menolak, tahu sendiri akibatnya. Aku akan habisi engkau dengan badan kecilmu." Sore hari, dengan muka murung dan langkah gontai-ganti, dia pulang ke rumah. Sesampai di rumah, anak ini yang berbadan kecil, galau, dan melihat muka murung dan kegalauan anaknya, si ibu bertanya, "Nah, ada apa? Ada masalah apa? Coba ceritakan ke ibu." Dengan kasih sayang dan kelembutan, mereka berbincang saat makan malam. Si anak pun menceritakan peristiwa yang terjadi. Dengan bersungut-sungut si anak melanjutkan, "Sungguh tidak adil kan, Bu? Dia mengancam aku dan memaksa aku untuk mengurus kuda-kuda liar. Dia yang berbadan besar memilih mengurus kambing. Badanku kecil. Bagaimana aku bisa mengejar-ngejar kuda yang begitu besar? Aduh, Bu, sungguh jelek nasibku." Sambil menunduk lesu, dia menghabiskan santap malamnya bersama ibunya. Si ibu dengan senyum berkata, "Nak, semua masalah pasti ada hikmahnya. Syukuri, hadapi, dan terima dengan besar hati. Tidak usah memusuhi dan membenci temanmu itu." Ibu percaya, semua kesulitan yang kamu hadapi,
Jika kamu mampu belajar dan bekerja keras, pasti akan membuatmu menjadi kuat dan bermanfaat untuk masa depanmu. Sejak itu, si anak kurus itu dengan susah payah setiap hari bergelut dengan pekerjaan mengurus kuda-kuda yang bertubuh tegap, besar, dan pasti lihat. Dia harus jatuh bangun, mengejar mereka, kadang-kadang terkena tendangan. Bahkan pernah terinjak hingga terluka dengan luka parah. Dari hari ke hari, keahlian dan kemampuannya menguasai kuda-kuda pun semakin membaik. Tidak terasa tubuhnya pun berkembang menjadi tinggi, tegap, dan perkasa. Hingga suatu hari terjadi pecah perang antar negara. Kerajaan membutuhkan prajurit pasukan berkuda, dan si pemuda pun terpilih sebagai pemimpin pasukan berkuda karena kepiawaiannya mengendalikan kuda-kuda. Di kemudian hari, si pemuda berhasil memimpin dan memenangkan perang yang dipercayakan kepadanya, dan dikenal banyak orang karena kebesaran namanya. Dia adalah bangsa Mongol yang tersohor bernama Genghis Khan. Sahabat yang berbahagia, dalam putaran kehidupan seringkali kita hadapkan dan kita hadapi pada keadaan yang sepertinya membuat kita dirugikan, menderita, dan kita pun tidak berdaya kecuali harus menerimanya. Kalau kita larut dalam kekecewaan, marah, emosi, pasti kita sendiri yang akan bertambah menderita. Lebih baik kita anggap ketidaknyamanan sebagai latihan mental dan kesabaran. Mari berjiwa besar dengan tetap melakukan aktivitas yang positif, sehingga sampai suatu nanti pasti berubah lebih baik, lebih luar biasa akan kita nikmati. Tuhan tetap membekali orang-orang yang dicintai, dan Tuhan cinta bagi setiap orang yang melakukan tugasnya dengan setia. Dan Tuhan menginginkan kita seperti mana yang disampaikan di dalam firman Tuhan. Lakukanlah segala pekerjaanmu bukan seperti untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Bekerjalah dengan tulus, bekerjalah dengan ikhlas, dan penuh tanggung jawab. Tuhan Yesus memberkati. Salam.